Halo teman-teman, inilah salah satu jenis alpukat varietas baru yang terbukti sangat mudah sekali untuk berbuah. Namanya alpukat siget. Ada iklan lewat. Terima kasih yang sudah bergabung. Karena kita bincang-bincang sekitar Natal. Itu tinggal beberapa hari lagi, tanggal 23 hari Rabu ya. Kita akan umat Kristen seluruh dunia merayakan Natal sambil mendengar musik lagu Natal bahasa Batak, karena sini orang Batak ya. Kita panggil tengah biasa usulnya dari Batak Toba yang merantau ke Tapanuli karena orang tua selama minum berasal dari Tapanuli.
Topik kita di ngopi ini, ngobrol pilihan, yaitu pada saat kelahiran Tuhan Yesus, mengapa pertama kali pemberitahuan itu kepada para gembala, yaitu para gembala. Padahal kan ada orang Farisi, ahli Taurat, ada raja pada saat itu, ya. Tapi mengapa malaikat mendatangi para gembala di padang? Kalau kita tahu para gembala itu sama dengan zaman sekarang ini, itu dianggap pekerjaan yang rendahan, sering diabaikan, tidak dianggap, bahkan dimarginalkan begitu. Dan mereka bukan orang-orang pintar, bukan orang cerdas, ya. Tapi mengapa Tuhan memilih malaikat, ya, untuk pertama kali memberitakan tentang kelahiran Yesus? Yuk, bisa komen, ya. Terima kasih semua yang sudah sapa. Ada warung nasi Rik, warung nasi bulu apa ini, lawan sudah, ya. Baik teman-teman dari agama lain, ya tidak apa-apa, ya, diskusi, ya, sesuai dengan pengetahuan kita. Tidak ada di sini perdebatan yang saling menyakiti, ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Dua pertanyaan nih, mengapa malaikat memberitakan tentang kelahiran Yesus kepada gembala? Dan mengapa para gembala yang pertama kali mendengarkan berita itu? Atau mengapa para gembala yang dipilih oleh Tuhan melalui malaikat untuk menerima berita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Bukan manusia, ya. Ya, manusia yang pintar maksudnya, ya. Ya. Jadi kembali tadi pertanyaan tadi, mengapa Tuhan memberitakan kelahiran Yesus itu pertama kali kepada para gembala di padang, ya. Dan mengapa malaikat yang memberitakan, gitu, ya. Ada yang bisa jawaban mungkin bilang bahwa ya itu sudah kehendak Tuhan, ya. Kalau menurut logikanya manusia kan, supaya cepat berita itu sampai ke banyak orang, harusnya tokoh-tokoh agama, ya, yaitu pada saat itu adalah ahli Taurat, orang Farisi, ya, yang tahu tentang nubuatan kelahiran Yesus, ya. Mereka tahu, ya, para imam, orang Farisi, ahli Taurat yang bekerja di Bait Allah. Mengapa Tuhan tidak mendatangi rohaniawan ini? Kan bisa cepat penyampaiannya nanti ke umat Tuhan itu, ya. Tapi pilih-pilih para gembala itu. Wow, itu unik loh, didiskusikan, itu unik. Betul, iya. Pasti banyak orang-orang pintar, orang cerdas pada saat itu, ya, pasti banyak.
Tapi mengapa Tuhan tidak datang kepada orang pintar dalam ukuran standar dunia, orang cerdas dalam standar dunia, tapi para malaikat yang sehari-harinya menggembalakan sapi, menggembalakan domba, kambing, ya, tinggalnya di padang berhari-hari. Itu karena apa ya? Coba Anili. Luar biasa. Itu yang menarik didiskusikan. Menarik. Ya. Nah, di Lukas 2 ya, ayat 10. Lukas 2:10 saya baca gini. Nah, aku ini malaikat. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini satu malaikat memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika malaikat mengatakan ini kepada para gembala pada saat itu sangat ketakutan. Sehingga malaikat bilang, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bukan untuk malaikat, bukan hanya untuk para gembala. Kesukaan besar, berita sukacita itu bukan hanya untuk para gembala, bukan hanya diketahui oleh malaikat, tapi dikatakan untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa. Berarti bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Ya, jadi Yesus datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini bukan untuk orang Kristen, atau bukan hanya untuk bangsa Israel. Ya, seperti pendapat orang-orang tertentu yang merasa mereka cerdas gitu mengatakan Yesus datangkan untuk umat Israel. Ya, dengan menggunakan ayat tertentu karena tidak melihat konteksnya, ya. Nah, jelas di sini malaikat loh yang bilang, ya, bukan manusia yang bilang itu, malaikat. Luar biasa. Malaikat utusan Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus datang, lahir, itu harus didengar oleh seluruh manusia di dunia ini. Maka dia katakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar itu tentang kelahiran Yesus. Kepada siapa? Untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa di dunia ini. Nah, itulah sebabnya seluruh umat Kristen di dunia ya merayakan Natal. Ya, merayakan Natal. Sekalipun ada perbedaan di dalam merayakan Natal, ya, ada lebih menunjukkan kemeriahan secara lahiriah, tempat ibadah, pernik-pernik Natal. Seperti sekarang ini nih Jakarta, saya belum ke Jakarta ini, katanya melalui Apres sekarang ini banyak hiasan-hiasan Natal di pinggir jalanan, ya, di kota metropolitan, di Jalan Tamrin, jalan Bundaran HI yang dulu ya tidak pernah ada itu, ya, tapi sekarang di situ banyak pohon Natal, ada pohon Natal besar, jadi ada lampu-lampu hias di pinggir jalan, indah katanya. Bagi mereka yang lihat, saya hanya lihat berita dari teman, itu nggak masalah, tapi bukan kemeriahan itu makna Natal. Ada yang Natal bagaimana mempersiapkan makanan yang enak, ya, untuk menyambut tamu, kue-kuean, ya, segala kue, boleh saja silakan, tapi itu bukan makna sesungguhnya, ya. Baju baru, sepatu baru, asal jangan suami baru istri baru, ya. Ya, jadi kesempatan untuk baru itu di bulan Desember gitu, menyambut Natal, menambah sukacita, boleh saja, tapi itu bukan makna Natal, ya, bukan perayaan, bukan hanya merayakan, tetapi apakah Natal itu mengerti maknanya, membawa perubahan dalam hidup kita atau pertobatan. Kalau kita merayakan Natal dari tahun ke tahun sesuai dengan usia kita, seperti usia saya sekarang ini sudah 50 tahun lebih, ya, apakah berita Natal itu mengubah kehidupan saya? Itu, ya, pertobat gitu dari kehidupan yang lama.
Berarti kalau saya usia 50 tahun lebih, udah lebih dari 50 tahun saya merayakan Natal. Mungkin dulu waktu masih bayi dibawa oleh orang tua, setelah usia 6 tahun 7 tahun ya sekolah minggu ya, bawa ke gereja dan seterusnya begitu. Oke, luar biasa. Kembali kepada diskusi kita tadi, mengapa Tuhan memilih para gembala yang pertama kali untuk mendengarkan kelahiran Yesus? Ya, Dok, mengapa? Mungkin kita akan berkata, ya itu kan memang kehendak Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Betul sekali. Saya percaya karena Tuhan tahu bahwa para gembala ini adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus, ya, orang yang ketika diberitakan langsung percaya, gitu. Langsung percaya, dan itu terbukti dalam Alkitab ya. Ya, mungkin kalau orang-orang yang lain di luar gembala, ya mungkin mereka tidak percaya itu, nolak. Ya, awalnya kita lihat. Ya Tuhan kan memakai alat manusia yaitu Maria dan Yusuf. Ini adalah anak muda ya, muda-mudi yang sudah tunangan pada saat itu ya, tapi mereka belum menikah. Mereka benar-benar teladan dalam hal anak muda menjaga kesucian hidup, memelihara kesucian hidup. Itu luar biasa. Ya, sedikit kecilin lagi ya, terlalu besar kayaknya ya. Haleluya. Oke. Oh, nyamuk. Jadi itu dipilih oleh Tuhan. Awalnya Maria kaget dengan ketika malaikat Gabriel mendatangi, "Hai Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki yang disebut namanya Immanuel." Nah, kan? Ya, Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Maria bilang, "Bagaimana mungkin?" Ya, itu Maria itu disebut sebagai anak darah. Anak darah itu bahasa Yunaninya disebut dengan Parthenos ya, atau perempuan muda. Kalau di kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 itu disebut dengan Alma. Alma bahasa Ibrani terjemahkan bahasa Yunani adalah Parthenos, perempuan muda ya, perempuan yang masih benar-benar gadis, belum pernah melakukan hubungan suami istri. Dan itu sudah diakui oleh Maria pada saat itu. Dia kata, "Bagaimana mungkin? Aku ini masih suci, aku ini masih perawan." Tapi Tuhan mengatakan melalui malaikat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, oke. Ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai penolakan, tetapi setelah dijelaskan oleh Tuhan bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri. Ya, akhirnya Maria jadilah seperti yang Tuhan kehendaki, katanya, menerima itu. Lalu Yusuf tunangannya kan tahu ya bahwa tunangannya Maria akan mengandung tanpa proses pernikahan, tanpa hubungan suami istri. Karena itu memalukan. Bahkan itu bisa hukum Musa merajam dengan batu, bukan saja mengandung di luar nikah, tetapi ketika ketahuan berzina pun dirajam dengan batu. Ya. Akhirnya tidak mau mengambil resiko. Yusuf mungkin nanti malu ya malu, lalu dia berniat diam-diam mau ya meninggalkan, menceraikan dari tunangannya, maksudnya yaitu Maria ya. Tuhan melalui malaikat mendatangi Yusuf. "Hai Yusuf,
Ya, jangan ceraikan, jangan tinggalkan tunanganmu, sebab bayi yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Sebab Tuhan menghendakinya. Luar biasa, dari penolakan mau coba menolak, tetapi setelah diterangi pikirannya oleh Tuhan melalui malaikat, ya, dia mengerti. Akhirnya dia tidak mau tidak meninggalkan Maria. Mereka justru bersama-sama, ya, menunggu kelahiran, ya, Maria. Yusuf mendampingi apapun risikonya. Dia sudah tahu karena Tuhan yang berkata, ya, mendampingi Maria selama dia mengandung itu sampai melahirkan di kandang domba sesuai dengan nubuatan Nabi Mika, di Bethlehem di kandang domba di tempat yang sederhana. Itu ya. Itu luar biasa. Artinya dua orang ini jadi percaya setelah diberikan diterangi pikirannya oleh Roh Kudus, ya, baik Maria maupun Yusuf, ya. Lalu tiga ini gembala ini. Gembala itu tidak ada penolakan, ya. Ya, mereka langsung percaya tentang berita kelahiran Yesus. Ya. Nanti kita lihat apa buktinya mereka percaya kepada pemberitaan kelahiran Yesus itu. Ya. Jadi perhatikan bahwa sekalipun pertama kali diberitakan kepada malaikat, kepada para gembala oleh malaikat, sekali lagi bahwa berita itu bukan hanya untuk para gembala atau untuk bangsa Israel, tapi udah jelas tadi adalah untuk seluruh manusia di dunia ini. Ya, makanya pemberitaan tentang berita tentang kelahiran Yesus ataupun Injil, sekali lagi ini harus disampaikan ke seluruh bangsa. Ya, jelas di sini menunjukkan bahwa mereka harus memberitakan Injil, ya, dan harus setia untuk melakukannya. Orang-orang gembala ini, para gembala ini setia. Ya, setia. Kalau kita lihat, ya, saya baca kitab ini dikatakan ayat tadi 10 ya sudah dibaca, ya. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Pada saat itu mereka takut. Para gembala melihat malaikat ada suara, wah luar biasa. Kita pun mungkin ada rasa takut, tapi malaikat bilang jangan takut, itu, ya, karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Mengapa kesukaan besar? Yesus yang lahir itu bukan sekedar manusia biasa seperti manusia yang lahir pada umumnya. Memang kalau seorang orang tua istrinya mengandung, ya, lalu melahirkan, pasti senang, bersuka cita. Sekalipun anak itu pada saat lahir menangis, tapi orang tua bersuka cita. Ya, nah ini jauh melebihi dari itu. Kesukaan besar karena dia adalah juru selamat. Firman yang telah menjadi manusia, katanya Yohanes, kitab Yohanes. Ya, firman yang sudah bersama-sama dengan Allah, ya, dalam kekekalan, ya, pencipta langit bumi dan segala isinya, turun ke dunia. Ya, turun dari surga ke dunia menjadi manusia. Mengapa harus menjadi manusia? Karena dia harus memberitakan Injil. Manusia tidak mampu lagi mengenal Tuhan dengan caranya sendiri, dengan agama sendiri. Mengapa? Disebabkan karena dosa. Maka dengan cara Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus yang telah hadir melalui kelahiran di Natal itu, ya, maka dikatakan kesukaan besar karena berita kesukaan besar itu berita tentang Yesus yang adalah juru selamat, yang adalah Tuhan yang sejati. Nanti orang bilang, masa manusia dilahirkan atau manusia yang dilahirkan ke Tuhan? Nah, itu dia, itu panjang ceritanya, ya. Jadi bukan manusianya yang dipertuhankan, tapi dalam Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu kan roh, tidak bisa kelihatan. Jadi kalau pribadi Yesus yang bentuk fisik itu adalah manusia, saya hakikat dengan manusia. Tetapi jangan lupa, di dalam dirinya adalah roh Allah.
ya roh Allah. Jadi dia adalah firman yang telah menjadi manusia, kalimatullah katanya begitu ya, kalimatnya Tuhan gitu ya. Oke. Jadi bukan hanya kalimat tetapi dia pribadi ya. Pribadi, jangan sampai pisahkan firman dengan pribadi. Dalam satu pribadi, Yesus Kristus, dia adalah Allah, sudah ada sebelumnya, di dalam sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Bahkan dia dalam kekekalan, dan dia juga adalah manusia. Kapan menjadi manusia? Pada saat Maria mengandung, lahirkan di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Jadi sehakikat dengan manusia, benar-benar manusia. Unik kan, luar biasa. Kalau di pikiran manusia ini nggak mungkin mampu nih melihat ini. Kalau menggunakan logika manusia, kau tidak akan pernah nyambung ya. Kalau engkau bisa menilai, mengukur Tuhan itu dengan otakmu sehingga kau percaya, berarti kau lebih hebat dari Tuhan. Ya, kau lebih hebat dari Tuhan. Otak manusia itu terbatas, apalagi setelah jatuh dalam dosa, sangat terbatas. Bagaimana kita bisa memikirkan lebih jauh Tuhan yang tidak terbatas itu? Kalau bisa kita batasi Tuhan itu dengan pikiran kita, maka saya katakan itu bukan Tuhan. Tuhan-Tuhanan gitu. Jadi Tuhan itu harus melampaui pikiran manusia. Gitu ya. Tuh. Oke. Maka dikatakan di sini, hari ini nih berita sukacitanya, berita kebesarannya ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, juru selamat itu sifat keilahiannya. Ya, yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Siapa yang bisa menjadi juru selamat? Tidak ada. Hanya Tuhan. Yesus itu berarti Tuhan. Ya kan? Bahkan di kata berikutnya, yaitu Mesias. Mesias Kristus yang diurapi. Ya, yang diurapi, yang diutus. Kemudian Tuhan. Nah, dikatakan Tuhan, ya. Yaitu Krios atau Lord. Nah, itu ya. Ya Tuhan. Jadi malaikat sendiri mengatakan, ya, ini malaikat loh. Yang diutus Tuhan mengatakan ini. Ya, bukan para nabi. Ya, bukan orang-orang yang ada pada saat itu, tetapi ini malaikat yang mengatakan langsung. Ya, kesukaan besar untuk segala bangsa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lu mau percaya kepada siapa? Ini malaikat yang berkata, yang diutus oleh Tuhan. Telah lahir bagimu juru selamat, Mesias Tuhan. Malaikat bilang Mesias Tuhan. Wow. Memang kalau orang yang mau tidak percaya, tetap menolak, ya akan banyak argumen dan berdiplomasi ya. Ya, karena hati dan pikirannya belum diterangi oleh Roh Kudus sehingga terjadi penolakan begitu ya. Oke. Nah, kembali tadi pertanyaan. Mengapa Tuhan memilih pertama kali para gembala untuk mendengarkan berita Injil atau berita kelahiran Yesus? Karena Tuhan sudah pasti tahu bahwa para gembala ini adalah yang tulus, yang langsung percaya, dan betul mereka percaya, langsung percaya bahkan memberitakan. Ya, mereka bukan orang pintar, orang cerdas seperti orang Farisi, ahli Taurat, atau kalau sekarang ini orang-orang akademisi, ya, sarjana teologi, sarjana apa saja itu, atau mungkin sampai kepada magister, ataupun mungkin mereka adalah orang-orang yang punya gelar profesor. Bukan ya kadang-kadang orang pintar otak punya gelar banyak, segudang itu dideret sampai 5-7 gitu. Kadang-kadang saya heran untuk apa gitu ya, dideret gitu, satu aja cukup lah. Kalau dia dokter ya udah dokter aja, nggak usah mungkin menunjukkan saya hebat gitu, orang pintar gitu, tidak perlu melalui pamer gelar begitu ya menurut saya ya. Saya juga S3 tapi saya tidak perlu ya mengumbar-umbar saya punya gelar cukup banyak itu. Buat apa? Itu hanya proses belajar saja. Nah, Tuhan tidak mendatangi orang-orang yang menganggap dirinya cerdas pintar seperti itu, mendatangi gembala. Ya, mereka adalah orang-orang yang jauh dari kesombongan. Ya,
Jadi Tuhan bisa memakai orang-orang yang dianggap rendah oleh orang dunia, yang diabaikan oleh dunia, yang dianggap dunia tidak cerdas, Tuhan bisa pakai ya sebagai alatnya ya. Untuk apa itu? Untuk menghancurkan kesombongan manusia, semua yang merasa pintar, merasa cerdas, yang tahu segalanya ya. Orang bodoh yang dianggap bodoh oleh manusia bisa dipakai Tuhan untuk menghancurkan kesombongan manusia yang merasa cerdas itu bisa ya. Jadi apa yang mau kita pelajari dari para gembala ini ya, selagi di dunia ini terlalu banyak orang merasa pintar ya, pintar secara otak pengetahuan ya, merasa hebat, dirinya merasa hebat, bisa dilihat oleh orang lain tampil mentereng begitu ya, pakai jubah ya, macam-macam segala itu menunjukkan dia seorang rohaniawan ya. Ternyata itu tidak jaminan ya. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Tuhan bisa memakai orang sederhana yang diabaikan, direndahkan untuk mempermalukan katanya begitu ya, atau menghancurkan kesombongan manusia. Oke, karena itu kita lihat bahwa para malaikat ini memiliki sikap kerendahan hati ya, sikap kerendahan hati itu yang bisa kita lihat ya. Rendah hati mereka apa? Mau mendengar, mau diajar ya. Jadi mereka diajar dan mau mendengar, dan apa yang mereka dengar langsung percaya ya, percaya. Luar biasa, memang karunia untuk percaya itu adalah dari Tuhan ya. Itu sudah mudah, selama tidak dikaruniakan kata percaya nggak bisa ya. Oke, luar biasa ya. Saudara yang sudah menjadi hamba Tuhan, punya gelar banyak, jangan pernah kau sombong ya. Ataupun bukan orang gelar rohani atau gelar segudang gelar umum ya di sekuler ya, jangan kau sombong. Tunjukkanlah bahwa engkau bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau saudara ini adalah orang yang berpendidikan tapi tidak membawa pengaruh, tidak bawa dampak, yang nggak ada gunanya, tetap sama aja dengan orang bodoh gitu ya. Oke. Atau sering juga kita lihat ya, sekarang ini orang-orang cerdas yang sukses secara dunia, secara materi, kemegahan dunia, kalau diajak pelayanan itu ya mungkin dibuat menjadi satu bahan tertawaan bisa. Rendah sekali kalau saya harus menjadi pelayan gitu ya. Banyak yang gitu ya, ditolak dengan segala alasan, ataupun sangat sibuk, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, undangan-undangan yang harus dihadiri, tugas luar dan negeri, dalam dan luar negeri, pokoknya segudang alasan. Bahkan ada nantilah kalau masa muda ya, kalau waktu sudah tua, udah anak-anak muda itu aja lebih gesit. Luar biasa ya. Tuhan masih menghargai manusia untuk menjadi alatnya. Kalau manusia sudah nggak menghargai lagi, Tuhan bisa juga pakai malaikat, bahkan batu-batu itu mungkin ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ketika Tuhan berikan panggilan, kesempatan kepada kita, seriuslah kita untuk melakukannya, memberitakan berita Natal seperti para gembala itu. Luar biasa ya. Kita kembali tadi, yaitu disebut dengan kesukaan besar. Hari ini tadi kan dia 10 dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Nah, kesukaan besar ya, kesukaan besar sekali lagi itu menunjukkan kepada berita tentang keselamatan dunia, berita tentang juru selamat ya. Maka tidak ada sukacita
yang sejati di dunia ini selain daripada berita Injil, berita tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dan tidak ada keajaiban yang lain, kedahsyatan yang lain, ya, mujizat yang lain yang lebih besar daripada ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, yaitu berita Natal itu. Luar biasa. Maka dikatakan great joy, wow, luar biasa, kesukaan besar. Mengapa? Karena kelahiran juru selamat. Wow, luar biasa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bahwa tanpa juru selamat manusia binasa. Tanpa juru selamat manusia tidak dapat hidup bersukacita seperti sukacita yang Tuhan karuniakan. Gitu, ya. Tidak ada sukacita. Sekali lagi, tidak ada sukacita di dunia ini yang membawa kita kepada semakin mencintai, mengenal Tuhan, dan hidup dengan semangat. Orang mungkin bersukacita karena banyak uang, banyak harta. Bisa saja terjadi hal itu. Atau mungkin dia punya kedudukan, jabatan, ya, bersukacita. Tapi itu sukacita semua. Tapi banyak juga orang punya segala-galanya, ya, apa yang tidak dia punya? Uang, harta, bahkan mungkin 7 keturunan. Dia memiliki harta, kekayaan, tapi tidak pernah bersukacita, stres, bahkan ada yang bunuh diri loh. Kaya raya bunuh diri itu. Mengapa demikian? Bahkan mungkin sudah memiliki popularitas, terkenal karena dia mungkin seorang penyanyi, seorang pemimpin negara dan yang lain sebagainya, ya. Oke. Nah, jadi buat kita hari ini, yang kata-kata menunjukkan kesukaan besar itu adalah yang kedua, ya, Tuhan hadir untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Itulah berita sukacita besar. Tuhan hadir mendamaikan, ya, manusia dengan Allah. Mengapa? Karena manusia semuanya di dunia ini telah berdosa menjadi seterunya Tuhan, ya, musuhnya Tuhan. Karena manusia sudah melanggar kehendak Tuhan, sudah berbuat dosa, berkejahatan. Tapi Tuhan hadir dengan caranya mendamaikan manusia dengan Tuhan, mendamaikan manusia dengan diri sendiri, mendamaikan manusia dengan orang lain, ya. Itu hanya bisa didamaikan dengan juru damai. Dia damaikan oleh Raja Damai. Raja Damai, siapa yang Raja Damai? Yesus Kristus. Itulah kesukaan besar. Engkau tidak akan pernah bisa didamaikan dengan Allah, dengan dirimu sendiri, dengan orang lain kalau tanpa perdamaian dari Kristus. Tuh, ya. Nah, itulah berita sukacita yang besar itu, luar biasa. Tadinya kita seterunya Tuhan karena dosa, tapi setelah kita percaya kepada Kristus yang Tuhan Juru Selamat yang sudah lahir itu, maka kita ini bukan lagi seterunya, tapi kita ini sudah menjadi anak-anaknya, masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, kita bahkan dikatakan menjadi sahabatnya. Wow, luar biasa, ya. Aku tidak lagi menganggap engkau hamba, tetapi sahabat. Nah, ya, luar biasa. Nah, jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, itulah kesukaan besar, bukan yang lain, ya. Ini harus kita beritakan. Jadi mempunyai keselamatan dalam Kristus Yesus itu harus bersukacita, harus bersukacita. Kalau tidak bersukacita, berarti kau belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Sukacita itu harus memampukan kita, ya, untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan sukacita dan sejahtera itu benar-benar mengubah hidup kita, ya. Bahkan kita mampu mengatasi segala persoalan masalah. Karena persoalan masalah di dunia ini yang membawa kepada kepahitan, kebencian, stres, depresi, bahkan mungkin ada orang sampai mau gila kan gitu, ya. Nah, kalau kita ada punya sukacita Kristus,
itu kita mampu untuk mengatasinya, pasti mampu untuk mengatasinya, karena suatu kekuatan yang Tuhan berikan. Makanya Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Bersukacita di dalam segala hal berarti kita tidak hanya bersukacita karena kita punya uang banyak, harta banyak, punya jabatan. Boleh semua kita nikmati itu, tapi tidak bersukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena sudah Kristus telah lahir di hati kita. Itu ya. Oke. Itulah kesukaan besar. Adalah kesukaan besar yang lain. Ya. Ada kesukaan besar, Juru Selamat datang, Raja Damai datang. Kita diselamatkan. Kita bukan lagi seteru, tapi sudah menjadi sahabatnya. Kita ini menjadi anak-anaknya. Ya. Bagi yang tidak mengerti tentang anak-anak itu, ya jangan bilang memang Tuhan beranak gitu. Nah, ini kadang-kadang nggak tahu ini pintar atau bodoh kan gitu ya. Tuhan beranak katanya. Ya, kalau anak kunci apa kunci beranak? Anak buah apa buah beranak? Anak tangga apa tangga beranak? Karena itu kata-kata, suatu kata-kata apa ya, sudah katakan hiasan ya, atau bisa tipologi dan macam lain-lain sebagainya ya. Oke, menghantarkan, memudahkan manusia mengerti. Jadi Tuhan itu menggunakan bahasanya manusia untuk mengerti tentang Tuhan ya. Jadi jangan tanya apa bahasanya Tuhan gitu. Ya, bahasanya Tuhan. Bahasanya Tuhan, bahasa manusia yang digunakan. Kalau ada bahasa Ibrani, Yunani, di luar itu berarti ada bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Batak, itu semua bisa Tuhan pakai. Bahasa Sunda. Ya. Oke. Nah, di ayat 12 ini dikatakan begini, saya baca ya. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Mengapa malaikat mengatakan ada tanda? Inilah tanda. Ya, ada tanda. Yaitu tandanya dikatakan tandanya itu apa? Nah, kamu akan menjumpai bayi yang dibedung dan terbaring dalam palungan. Mengapa sampai harus malaikat mengatakan ada tanda gitu kepada para malaikat, para gembala ini ya? Sorry, para salah ya, terikut-ikutan dengan yang lain ya. Kalau udah para udah bahasa Indonesia udah efektif, cukup para gembala ya, itu ya. Karena ada pidato di luar sana selalu para. Oke, baik. Nah, kita lihat nih. Mengapa? Supaya para gembala tidak keliru ya, jangan sampai menjumpai bayi yang lain ya. Ya, mungkin pada saat itu banyak juga bayi-bayi yang lahir ya, bayi-bayi yang lahir ya, yang bersamaan. Nah, bagaimana bisa bedakan dengan bayi-bayi yang lahir yang bersamaan di hari yang sama, mungkin juga di jam yang sama ya? Bagaimana ya? Itu maka dikasih tanda ya, dikasih tanda ya, yaitu tanda, yaitu tadi dibedung, dibaringkan di palungan, nah ya, atau diletakkan dalam palungan. Umumnya orang-orang ya orang-orang Yahudi atau orang Israel, kalau mereka melahirkan itu mana ada ya dilahirkan di kandang domba, diletakkan dalam palungan. Nggak ada itu. Lahir di rumah, bahkan mungkin lahir di istana ya, atau pokok tempat-tempat yang layak lah. Kalau di kandang domba dianggap nggak layak, tempat yang sangat sederhana ya. Nah, inilah Tuhan kita itu luar biasa. Hanya kalau kita merayakan Natal juga harus dengan sederhana ya. Ya, sederhana. Jangan hanya kemegahan dunia yang sifatnya sesaat ya, begitu. Itu luar biasa itu ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, mengapa harus ada tanda ya? Mengapa harus tanda? Supaya mereka percaya bahwa bayi yang ada di dalam keadaan
ya yang ada di tempat yang sederhana itu, yang adalah Kristus itu, yang mungkin akan dianggap orang lain hina, bahkan direndahkan. Kok lahirnya di kandang domba, ditaruh pula diletakkan di palungan. Palungan itu kan tempat makannya itu ya, domba ya. Perlu diingat bahwa manusia secara lahiriah, secara jasmani ya, cenderung melihatnya tuh dari apa yang proses ya, kelayakan. Misalnya, oh dia lahir di rumah sakit, hebat. Dia lahir di rumah, oh lahir di sana, hebat. Ya, jadi dinilai dari secara lahiriah gitu. Tapi kalau misalnya, aduh lahirnya di kebun gitu ya, ada nggak yang lahir di kebun? Dulu saya dengar tuh ada cerita dari teman-teman dari Nia sana, katanya pada saat kerja di kebun, ibu-ibu yang lagi mengandung lahir sana tanpa dibantu oleh bidan, lahir. Tuh hebat, luar biasa ya, langsung bawa ya. Tapi jarang yang begitu ya. Nah ini lahirnya di kandang domba. Wow, luar biasa. Jadi apa yang menjadi penerapan buat kita ini ya saudara? Penerapan buat kita, saya pikir ya, supaya hidup kita ini sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan lagi untuk apa, bukan lagi untuk kesenangan sendiri ya. Oke, baik, ini yang perlu sampaikan. Jadi sudah terjawab barangkali ya, sudah terjawab yang sampaikan tadi, bahwa ya Tuhan memilih gembala mendengarkan berita kelahiran Yesus pertama kali karena Tuhan tahu bahwa para gembala ini pasti percaya, dan mereka pun harus langsung memberitakannya, dan benar, dan mereka beritakan. Setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus yang dilahirkan itu, mereka cepat-cepat pergi memberitakan kepada orang lain, sehingga tersebarlah ke seluruh manusia ya. Gitu ya, pada saat itu berita ya ini sekali lagi kepada para gembala, karena mereka adalah orang sederhana yang bisa langsung percaya ya. Mereka rendah hati, masih tulus ya. Tapi kalau kita lihat juga arti kesukaan besar tadi adalah dua juru selamat, Raja Damai ya, membuat kita damai di hati, damai kepada Tuhan, damai kepada sesama ya, itu ya. Jadi damai di antara manusia yang berdosa. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab ya, mengapa Tuhan memilih malaikat memberitakan kepada para gembala yang pertama kali mendengarkan berita Natal. Mari kita hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam ketulusan seperti para gembala, dan percaya, karena dengan menjumpai Yesus, para malaikat, para gembala ini berubah, bersukacita, bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan. Mereka sangat senang ya. Bahkan karena mereka bersukacita, sukacitanya mereka pergi memberitakan kepada orang lain, sehingga lebih banyak lagi orang mendengar dan percaya. Dan itu tugas kita. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam buat kita semuanya. Shalom, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pilihan lain kesempatan.